Rupanya fokus Bapa tertuju kepada pribadi anak-anaknya. Dia seorang Bapa yang rindu anak-anaknya ada bersama-sama dengan dia. Maka ketika si bungsu pergi, setiap hari Bapa memikirkannya untuk pulang kembali. Dan ketika anak itu kembali, walaupun ia masih jauh, Bapa itu berlari menghampirinya dengan penuh cinta dan belas kasih. Banyak orang belum memposisikan diri dengan benar sebagai anak-anak Allah. Seperti si bungsu, kita hanya fokus kepada berkat. Atau seperti si sulung, kita mengharapkan upah pelayanan atau reward karena kita merasa sudah buat ini itu atau hal-hal baik untuk gereja dan sebagainya. Saudari dan saudara, jika kita pun berpikir demikian, mari kita mencoba memahami kerinduan hati Bapa dibanding berkat ataupun upah. Kasih Bapa kepada kita sungguh tak terkira. Itu juga menjadi kerinduan Bapa di surga, agar kita juga lebih mencintai Dia daripada hal-hal duniawi. Saudari dan saudara, itulah pesan Injil Suci pada hari ini. Bersukacitalah bersama Yerusalem dan bersorak-sorailah karenanya, hai semua para pencintanya. Bergirang riang riah bersama Dia, kalian yang dahulu berkabung karenanya. Puaskalah hatimu dan nikmatilah hiburan berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama-mu dan bersama-mu. Saudari dan saudara sekalian, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Hari ini hari Minggu keempat, masa Prapaskah, atau disebut Minggu Letari, atau Minggu Sukacita. Pada hari Minggu ini, kita bersukacita karena kita sudah separuh jalan dalam menjalani masa puasa, masa pantang dan puasa. Kita sudah berhasil untuk mengutamakan kehidupan rohani daripada duniawi. Atau kalau belum, kita diajak untuk lebih mencintai Tuhan yang diwartakan pada hari ini, yang memposisikan diri sebagai Bapa yang selalu cinta kepada anak-anaknya. Kerap kali kita sering memposisikan diri sebagai anak bungsu yang selalu melawan, atau anak sulung yang selalu merasa dirinya benar dan minta perhatian. Maka mari kita mohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Peran Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, Engkau tak akan menolak siapapun yang datang menghadap mohon ampun. Kami mohon semoga sabda-Mu memperbaharui perjanjian tempat kami menemukan hidup. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala mahasa. Kita dengarkan bacaan dari sabda-sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yosua. Sekali peristiwa, setelah Yosua selesai menyunatkan seluruh bangsa, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, pada hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu. Sementara berkemah di Gilgal,
orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum, pada hari itu juga. Pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu, mana tidak turun lagi. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu, mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu, puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkan dan bersuka cita. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, siapa saja yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu dan sungguh yang baru sudah datang. Semuanya ini datang dari Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya dengan perantaraan Kristus dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya lewat Kristus tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa-Ku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seseorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikalah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapaknya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi bapak itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari pakaian yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk, karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia, tetapi ia menjawab bapaknya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani engkau, dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia." Kata bapaknya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, saudari dan saudara, selamat sore berkah dalam. Perumpamaan tentang anak yang hilang yang kita dengarkan baru saja tidak hanya berbicara tentang si bungsu yang melawan, kemudian terhilang dan kembali kepada bapaknya dengan penuh penyesalan, tetapi juga berbicara tentang si sulung yang terhilang dalam ketaatannya. Si sulung sendiri adalah penggambaran dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang berharap melalui ketaatannya mereka boleh mendapatkan sesuatu sebagai upah dari ketaatan dan atau kesalehannya. Saudari dan saudara sekalian, seberapa sering kita juga mempunyai cara berpikir seperti anak sulung ini? Kita berusaha untuk melayani atau menjalani kewajiban agama
dengan sebaik-baiknya. Dan berharap Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang baik, seakan-akan itu adalah sesuatu yang layak kita terima. Tuhan, aku sudah buat baik loh Tuhan. Aku sudah memberikan sesuatu kepada orang lain. Aku sudah meringankan beban orang lain dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga ketika hidup kita tidak berjalan dengan baik-baik saja, tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, kita menjadi marah kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan berhutang atas kebaikan yang telah kita jalankan. Bahkan tidak jarang kita menjadikan Tuhan sebagai pembantu untuk memberi jalan keluar atau menyelesaikan segala persoalan di dalam kehidupan kita. Saudari dan saudara, setiap kita menyandang status seorang anak. Persoalannya adalah, sebagai seorang anak, sudahkah kita memposisikan diri secara benar di hadapan Bapa? Jadi perikop hari ini menggambarkan dua anak yang keliru memposisikan dirinya. Si bungsu memposisikan diri sebagai salah seorang pewaris harta kekayaan ayahnya. Sehingga pada hari ia meminta haknya, ia menganggap statusnya sebagai anak sudah berakhir. Karena itu setelah ia menghabiskan harta bagiannya, ia tidak lagi menganggap dirinya sebagai anak bapaknya. Berbeda dengan adiknya, si sulung memposisikan diri sebagai hamba ayahnya. Setiap hari ia fokus kepada upah. Karena itulah ketika ia menganggap dirinya sudah bekerja keras dan lalu tidak mendapat upah, ia menjadi kecewa dan marah. Bagaimana dengan sang bapa? Rupanya fokus bapa tertuju kepada pribadi anak-anaknya. Dia seorang bapa yang rindu anak-anaknya ada bersama-sama dengan dia. Maka ketika si bungsu pergi, setiap hari bapa memikirkannya untuk pulang kembali. Dan ketika anak itu kembali, walaupun ia masih jauh, bapa itu berlari menghampirinya dengan penuh cinta dan belas kasih. Banyak orang belum memposisikan diri dengan benar sebagai anak-anak Allah. Seperti si bungsu, kita hanya fokus kepada berkat. Atau seperti si sulung, kita mengharapkan upah pelayanan atau reward karena kita merasa sudah buat ini, itu, atau hal-hal baik untuk gereja dan sebagainya. Saudari dan saudara, jika kita pun berpikir demikian, mari kita mencoba memahami kerinduan hati Bapa dibanding berkat ataupun upah. Kasih Bapa kepada kita sungguh tak terkira. Itu juga menjadi kerinduan Bapa di surga, agar kita juga lebih mencintai Dia daripada hal-hal duniawi. Saudari dan saudara, itulah pesan Injil suci pada hari ini. Semoga kita mampu terus berjuang untuk bangkit bersama Tuhan dalam cinta dan pelayanan. Tuhan memberkati saudari dan saudara sekalian. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini, Berlindung dari tiada Bapa-Ku Tuhan, demi Anakku, seharusnya engkau bergembira sebab adikmu ini telah mati, namun hidup kembali. Telah hilang, namun diketemukan lagi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersama, dengarkanlah permohonan kami dan himpunlah semua orang, segala suku dan bangsa menjadi umat-Mu. Semoga sabda-Mu untuk menumbuhkan harapan akan masa depan, serta untuk menjadikan dunia ini rumah-Mu yang layak dihuni oleh semua orang dengan aman sentosa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang berbelas kasih, yang menganugerahkan kepada saudara-saudari teladan cinta kasih dengan sengsara putra tunggalnya, dengan kebapaannya yang penuh belas kasih, yang mau menerima anak bungsu, memperkenankan saudari dan saudara menikmati anugerah berkatnya yang tiada tara melalui pengabdian kepada Allah dan sesama. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudari dan saudara di dalam keluarga, pekerjaan dan usaha, serta menetap senantiasa. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.